Dan di Natal itu ada muncul banyak pencuri-pencuri kemuliaan, merasa penting dan harus dihormati. Izinkan aku berkata kepadamu sebagai hamba Allah, kau tidak layak dapat itu, karena yang layak dapat itu hanya Dia, Sang Putra Natal. Orang-orang kaya, orang-orang terhormat, mereka sujud menyembah Tuhan. Boleh kita salam di sebelah kita? Kalau orang terkaya saja menyembah Tuhan, apalagi kau yang kurang kaya. 1, 2, 3. Orang-orang terkaya menyembah Tuhan, apalagi kita. Lihat saya teruskan sedikit lagi. Aman Ketua DPRD yang saya hormati, lihat, penyembahan artinya, lihat saya, kesadaran bahwa tanpa saya Tuhan tetap Tuhan, tapi tanpa Dia saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu penyembahan. Mau apapun jabatanmu, tanpa Tuhan kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Aku bertanya kepada siapa yang percaya Tuhan bisa memberkati dia? Turunkan tanganmu. Tapi kalau kau percaya Tuhan bisa memberkatimu, kau harus percaya pernyataan yang kedua, Tuhan bisa menghalangi berkat untukmu. Kau harus percaya yang kedua itu. Yang ketiga, kalau kau percaya yang pertama, kau harus percaya yang ketiga. Apa itu? Tuhan berkuasa memindahkan berkat yang ada padamu kepada orang lain. Kesimpulannya, hanya penyembah yang bisa diberikan kepada Tuhan. Saya berkata sama Ketua DPRD, orang sombong sulit bernakal. Saya haus, Pak Leandro, bolehkah saya dapat minum? Lihat saya, Natal, Amang Kapolres, Amang Ketua Panitia Pelaksana. Bahasa Batak lagunya begini, Natal adalah peragaan kerendahan hati yang paling agung. Bahasa Batak Amang Kapolres gak ngerti, tapi lagunya begini, ini Natal. Nasi yang ginjang doa roh. Tuhan dari tempat yang maha tinggi turun ke bumi serendah-rendahnya. Banyak orang merayakan Natal ingin naik ke atas, selisih di jalan loh orang itu, gak ketemu. Tuhannya turun, dia mau. Coba disalam di sebelahnya, bukan aku itu. Ini penting untuk kita. Mengapa? Saya ulangi, Natal adalah penyembahan. Maka lagu wajib yang harus dinyanyikan waktu Natal adalah sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ada yang berkata kepada saya, Amang Pendeta, nggak boleh sombong rupanya. Amang Ketua DPRD, suatu hari saya pernah dapat kesempatan berkhotbah. Betul ya? Betul ya? Amang Ketua DPRD, betul. Suatu hari Amang Ketua, sebelum Covid, saya pernah dapat kesempatan berkhotbah di Medan, di GKP Sidorame. Mereka sebut namanya Batak Toba Bernatal. Ketika sudah dimulai acaranya, acara dimulai jam 6, saya datanglah saya lihat orang-orang Batak yang paling kaya, yang paling hebat, centreng benar, anggota-anggota DPRD, orang-orang kaya, naik mobil Fortuner, Pajero dengan mobilnya hebat. Ketua panitia berkata, "Shalom Pak, shalom." Disebutin,
ini Pak Pendeta yang mau khotbah. Saya disalah memang Kapolres, wajahku nggak ditengok. Pas waktu khotbah saya bilang begini, hei orang Batak, jangan sombong. Kau boleh pakai mobil Pajero, pakai mobil Fortuner, gak usah sombong. Karena mobil terakhirmu ambulans. Saya bilang, diam ya. Mengapa? Tak ada yang perlu disombong. Yang mau diberkati Tuhan angkat tangan dengan saya. Coba disalap di sebelahnya. Buanglah kesombonganmu itu. Kenapa? Orang sombong gak pantas bernata. Gimana orang sombong mau bernata? Sulit. Nanti dia ingin jadi saingannya Tuhan. Saya lebih cepat. Saya tahu waktu saya tidak banyak. Yang kedua, setelah mereka membawa penyembahan, mereka bawa yang kedua, persembahan. Lihat saya, apa yang mereka bawa? Emas, kemenyaan, dan mur. Saya tidak punya waktu menjelaskan apa artinya emas, kemenyaan, dan mur. Saya hanya berkata sederhana begini. Apa yang dipersembahkan orang Majus adalah sesuatu yang pantas untuk raja. Dan mereka mampu melakukan itu. Orang Majus punya itu, dan mereka tahu yang lahir ini raja, maka mereka persembahkan sesuatu yang pantas untuk raja. Maka Natal adalah persembahan. Apa artinya? Jangan pernah waktu Natal kau berikan kepada Tuhan sesuatu yang tidak pantas kepada Tuhan. Alkitab bilang, beri kepada Kaisar apa yang harus kau beri kepada Kaisar, tapi beri kepada Tuhan apa yang pantas kau beri kepada Tuhan. Yang banyak terjadi Amang Kapolres, kalau Natal biaya bersalon 200.000, persembahan 2.000. Itu yang paling sedih. Sedih banget itu. Saya agak yakin nanti kalau Amang Kapolres disuruh maju ke depan untuk bernyanyi di acara hiburan, besar kemungkinan akan ada orang yang nyawet. Tapi jujur saya nggak yakin sawerannya akan lebih besar daripada persembahannya. Padahal Kapolres tidak pernah lebih tinggi dari Tuhan. Ingat, semua yang ada padamu dari Tuhan. Setiap kali ada kesempatan memberi, berilah yang pantas buat Tuhan. Pantas itu menurut setiap kita beda. Karena berkat Tuhan untuk setiap kita juga tidak sama. Tapi dia pantas terima itu. Sangat menarik. Dua-duanya dari kata sembah. Satu, penyembahan. Sembah kata dasarnya. Yang lahir raja. Tapi yang kedua, persembahan. Sembah juga. Saya lebih cepat ke yang ketiga. Karena ini berhubungan dengan tema kita. Setelah mereka menyembah dan memberi persembahan, bagi kita yang Kristen, kita akan bilang, penyembahan, persembahan itu ibadah. Tapi ternyata nggak boleh berhenti. Penyembahan dan persembahan harus berlanjut ke yang ketiga. Apa itu? Ibadah harus menghasilkan perubahan. Mohon maaf, terlalu banyak orang ke gereja tidak jadi orang Majus. Salam di sebelahnya, jadi Herodes. Ada apa dengan Herodes? Lihat saya. Lihat saya. Orang Majus waktu Natal berubah. Herodes waktu Natal makin jahat. Coba salam di sebelahnya. Ada kau tahu orang makin jahat waktu Natal? Ada dia. Nanti kita lihat. Kalau panitia ribut habis Natal ini, berarti Herodes. Ini penting. Lihat saya. Perubahan. Saya akan minta abang anda saya ini, senior saya, rekan saya, ketua panitia, mohon izin Pak Kapolres, Pak Pendeta Barus bisa berdiri di tempat sebentar. Ini ketua pelaksana kita. Beliau yang mengundang saya dengan Pak Pendeta Riando, kehormatan besar buat saya. Terima kasih banyak. Pak Barus, Pak Pendeta, bolehkah Pak Pendeta datang ketemu dengan saya dari situ? Silakan Pak. Lihat sebentar ya. Dengarin. Amang Barus datang, tempatnya di situ. Sekarang datang, ketemu saya. Makasih Amang Barus, kita lihat ke sana Bang. Amang Barus, masih ingat Amang tadi dari mana datang ke sini? Dari situ, dari bawah. Pertanyaan saya, Amang Barus, saya minta Amang kembali ke situ. Tapi tolong jangan pulang dari jalan yang tadi. Bisa nggak? Bisa. Saya ulangi Amang, Amang harus pulang ke situ. Tapi
tapi tidak boleh datang dari jalan tadi datang. Boleh nggak, Mang? Boleh. Siap. Caranya gimana, Mang? Dari mana kira-kira? Oh, coba Bang lakukan. Coba, silakan, Mang. Silakan. Jangan berhenti tepuk tangannya sampai Amang baru duduk. Hebat sekali. Makasih banyak, Abang Anda. Makasih banyak. Baik, saya ulangi. Natal adalah jalan datang dengan jalan pulang, tak boleh sama. Ini kata-kata malaikat kepada mereka. Orang Majus, kau sudah ketemu juru selamat. Kau pulang, tapi jangan pulang dari jalanmu datang. Kau pulang dari jalan lain. Amang Kapolres jujur, saya terpikir ketika saya baca Alkitab, saya tempatkan diriku jadi orang Majus. Setidaknya ada dua kendala besar. Yang pertama, jalan yang lain itu kan mereka tidak biasa jalan itu. Jangan-jangan nggak tahu juga. Orang sudah biasanya jalan di situ. Yang kedua, mereka mikir, lah Herodes gimana? Kami sampai berhenti. Kendala yang pertama, mereka mungkin sulit dengan jalan itu. Yang kedua, mereka harus menjaga gimana hatinya Herodes nanti. Tapi Natal adalah orang Majus lebih dengar-dengaran daripada suara Tuhan, daripada hati mereka sendiri. Mereka pulang ke negerinya dari jalan lain. Saya simpulkan, Natal bagi orang Siantar, lihat saya, sebelum Natal ini dan sesudah Natal ini, engkau tidak boleh sama. Salam di sebelahnya harus beda tahun. Ini penting. Kalau sama, saya sangat percaya ketika bapak-bapak kita di PGI dan KWI memilih tema ini, mereka sedang mengharapkan bangsa Indonesia yang Kristiani jalannya akan beda, dan Indonesia pasti pulih lebih cepat, pasti bangkit lebih baik. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Dimulai dari kapan? Ada puluhan juta orang Kristen, orang Nasrani di Indonesia yang sebelumnya mama-mama, ada bapak-bapak bilang, Pak Pendeta, kalau istriku itu marah-marah, aduh, saya bilang nggak apa-apa Pak. Yang bahaya kalau mulut istrimu begini, nggak pulang. Itu baru repot. Mungkin ini jadi koreksi buat kami kepada pendeta. Karena adanya pendeta yang bisa khotbah ketua DPRD, dari podium dia ngomong haleluya, istrinya di belakang halah. Ini masalah. Semuanya kita yang mau diberkati Tuhan, taruh tangannya dengan saya ini. Yuk, siap. 3 kali ya, 3 kali. Taruh tangannya gini, siap. Semua 3 kali. Berubah kau, berubah kau, berubah kau. 1, 2, 3. Berubah kau, berubah kau. Sekarang salam di sebelahnya. Kau dengar yang aku bilang ya? Kapolres dengan kita di sini, dan saya berharap kita berdoa. Kalau polisi tidak berubah, Sambo ini akan berkepanjangan. Kalau polisi berubah, ini penting. Bapak Ibu saudaraku, Siantar Men harus dirubah ini. Karena Siantar Men itu identik dengan kekerasan seringkali yang kita dengar. Bolehkah berubah? Bukan. Natal membuat Siantar Men kota yang damai, kota yang nyaman, kota toleransi, kota di mana orang ini diberkati, dan amin, semua yang datang juga boleh mengalami berkat itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya tutup. Ada yang berkata begini, Pak Pendeta, mengapa orang sulit berubah? Yang pertama, orang sulit berubah karena merasa tidak perlu berubah. Gak mungkin dia berubah, dia merasa gak berubah. Suatu hari saya nasihati satu ada buruh Panggabean. Gimana nyetauin ah? Marah-marah terus, berantem terus. Wah, memang kayak gitunya buruh Panggabean. Katanya gak boleh bangga buruh Panggabean berbeda. Itu penting itu.
Kalau kau tidak merasa ada yang harus dirubah dalam dirimu, gak mungkin kau berubah. Yang kedua, mengapa orang sulit berubah? Karena dia bilang berubahnya itu nanti, bukan sekarang. Nantinya ini gak tahu kapan. Yang ketiga, mengapa orang sulit berubah? Karena dia sering membandingkan dirinya dengan yang lebih jelek dari dia. Itu lihat, masih lebih parah dia. Lihat yang lebih baik darimu. Sianta dengan Natal ini akan menghasilkan orang-orang yang diubahkan Tuhan dan siap hidupnya mengubah banyak orang. Amin. Selamat mengalaminya dari itu. 3 tahap untuk berubah. Yang pertama, komitmen. Saya rindu kita berdoa untuk itu. Gak usah lihat orang lain. Saya pernah khotbah di sebuah gereja Amang Kapolres. Selama saya khotbah, Bang, Allah dulu Bang. Ketika saya khotbah di sana, Amang Lingga, Amang Ketua DPRD, saya melihat ibu ini excited banget gitu. Dia bilang, amin, amin. Wah, saya pikir khotbahku bagus sekali kan begitu. Habis kebaktian, kujumpai dia. Kayaknya Inang semangat kali dengar saya khotbah. Oh iya Mang, wah mantap khotbahnya Mang. Oh iya Inang ya. Aduh, harus sering-sering Abang datang ke gereja ini. Yang mana? Poin pertama, kena istri pendeta. Poin kedua, persis ada penatuba di gerejaku, kena dia. Yang ketiga, di belakangku Amang. Saya bilang, lalu Inang, aman, saya tidak kena. Jadi kerjanya dia dengerin khotbah, dia bagi-bagi lah khotbah itu ke siapa. Coba salam di sebelahnya, bukan orang Siantar itu, satu dari itu. Baik. Oke, yang pertama, saya ulangi. Untuk berubah, saya rindu ini kita lakukan. Miliki yang pertama, komitmen. Hari ini kita akan diam di kaki Tuhan, berdiri dan tepuk dada. Aku jadi suami harus berubah Tuhan. Aku jadi istri harus berubah. Aku jadi Kapolres, jadi ketua DPRD, jadi polisi, jadi apapun, jadi pendeta. Saya harus berubah. Itu komitmen. Yang kedua, nggak cukup komitmen. Karena sering terjadi, Bapak Ibu, hanya komitmen tanpa konsistensi. Yang kedua, harus ada konsistensi. Setelah komitmen, konsisten dengan perubahan yang ada itu. Terus lakukan, terus. Karena banyak orang Kristen, mereka jadi Kristen tomat. Mengapa Kristen tomat? Hari Minggu bertobat, hari Senin kumat. Gak konsisten. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, koneksi. Ini koneksinya dengan Tuhan. Gak bisa kau berubah tanpa Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya harus sudah akhiri khotbah ini karena waktu saya cuma 30 menit. Lebih bagus kurang daripada muntah. Itu jauh lebih baik. Saya akan cerita sebuah ilustrasi pengalaman nyata di Tiongkok. Seorang pria dan seorang wanita menikah. Ketika sudah menikah, mamanya si laki-laki nggak pernah setuju ini jadi menantunya. Ini terjadi di Tiongkok, di Cina. Setelah mereka menikah, habis bulan madu, pulang ke rumah, suaminya kerja berlayar. Bisa pulang sekali 6 bulan, sekali setahun. Ketika suaminya udah berangkat, terjadilah penderitaan itu. Setiap hari ibu mertuanya menekan dia. Setiap hari ibu mertuanya marah-marah dengan dia. Setiap hari apapun yang dia lakukan salah. Terus begitu. Suatu hari ada teman-teman mertuanya datang. Dia dengar dari dapur, dia dimomongi mertuanya. Makanya gak pernah suka aku dulu sama dia. Gak pernah pingin aku dia jadi menantuku dulu. Tak gimana, nanti ku suruh diceraikan anakku itu. Dia sakit hati. Dan itu berulang-ulang. Akhirnya sakit hati tidak selesai. Dia memutuskan sebuah solusi dengan caranya. Dia jumpai seorang tabib dan berkata, tabib, hidupku terlalu sakit dan saya ingin balas dendam. Maksudnya, mertuaku kasar sekali. Terus aku pingin kau santet dia. Atau gimana caranya? Tabibnya gini, jangan begitu dong. Kenapa begitu? Aduh enggak, dia jahat sekali. Dia jahat, pokoknya enggak mau aku itu hidup. Tiba-tiba sang tabib berkata begini, bagaimana kalau saya berikan jalan keluar? Apa jalan keluarnya?
tabib itu mengambil satu botol berisi serbuk warna putih dan hitam. Dia kocok-kocok, dia bilang, ini racun. Tapi racun ini hanya akan berfungsi efektif kalau tiap hari dimakan oleh yang gak mau kena racun selama 14 hari. Tiap hari harus dia makan. Nanti hari ke-14 dia akan mati. Maksud tabib, kau racunlah mertuamu. Kau masak yang baik, setiap kali kau masak, kau tuang itu racun. Hari ke-14 mertuamu mati. Nah, supaya nggak ketahuan orang kau pembunuhnya, kau baik-baik sama mertuamu itu. Jangan kau kasar, jangan kau jawab. Pokoknya kau baik sama dia. Wah, senang kali dia. Dia pulang ke rumah langsung dia masak. Dia masak capcay, puyung, hai, barongsai. Dia masak semua. Lalu dia tuang racun itu. Sambil dia ngomong, mati ho. Dia panggil mertuanya, Mama, ya. Makan Mama, tahu. Iya Mama sudah dihidang, iya. Mertuanya datang, makan, dia intip dari jauh. 13 hari lagi kawan-kawan. Tetapi sejak itu dia mulai berubah dengan mertuanya. Kadang malam-malam dia datang masuk kamar mertua, dia pijit-pijit kakinya. Ibu mertua capek ya, tapi dia hanya ingat ini pesan tabib. Aku harus baik-baik supaya kalau dia mati, dia nggak pernah sadar kalau aku yang racun dia. Dia masak terus, habis masak dia tuang lagi, dia kasih. Setelah 7 hari, ibu mertuanya dia dengar ngomong dengan teman-temannya. Ternyata salahnya aku selama ini. Maksudnya 1 minggu ini menantu itu jadi baik kali. Aduh, baik kali dia, baik kali. Ku kasari pun gak mau kasar, gak mau jawab. Baik kali. Dulu kau bilang ya itu, gak tahu aku kenapa dia baik. Dari dapur menantunya dengar, kok baru sadar sekarang kau ibu. Tapi gak sabar, tetap dia tuang racun itu. Hari ke-10, ibu mertuanya panggil dia. Bisa duduk di sini nak? Ya ibu. Bisa makan? Dia gak mau makan, orang dia tahu racun. Udah bu, saya makan nanti. Gini nak, Mama sadar karena kau begitu baik sekarang. Ku tengok kau berubah nak. Mama sadar, Mama bukan ibu mertua yang baik untukmu. Mama hanya mau minta maaf untukmu nak. Maafkan Mama ya, maafkan Mama. Dia peluk dia, lalu kemudian dia bilang maafkan Mama. Tapi hati dia masih tegar, masih sakit. Hari ke-13, ibu mertuanya jumpai dia lagi. Sini nak, ini harta Mama semua. Ini peninggalan mertuamu laki-laki. Pokoknya kau yang kelola semua. Terakhir, mertuanya cium kakinya dia. Anakku, izinkan Mama minta maaf. Kalau aku mati, kau harus maafkan Mama. Maafkan Mama. Tiba-tiba dia duduk, dia nangis peluk mamanya. Tapi dia ingat, besok mati dia. Dari racun. Dia bingung, gimana ini, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba dia merasa nyaman dengan mertuanya. Sudah jadi baik banget. Solusi terakhir, dia ingat wajah tabib itu. Dia pergi, tabib nunggu. Ada apa ibu? Pak tabib, aku sudah kasih racun itu 13 hari. Berarti tinggal besok dong? Iya. Terus, ketika aku baik, tabib, dia jadi lebih baik dari saya sekarang. Dia sayang kali sama aku sekarang. Semua hartanya dikasih sama aku. Dia minta maaf sama aku, tapi baik kali. Terus mau apa? Ada nggak obat anti racun? Tapi aku nggak mau dia mati. Aku sayang sama dia, tapi aku akan pilih ya saya aja yang mati, jangan dia. Berapapun ku bayar. Tabibnya lihat dia. Ibu serius, serius tabib. Berapapun. Dan tabib itu bilang, ya udah kalau gitu, kau pulanglah. Mana obatnya? Ya, yang kau masukkan itu penyedap rasa. Itu bukan racun. Dan dia mikir pantas mertua aku makin lahap makan. Dan tabib bilang begini, yang kau masukkan itu penyedap rasa. Karena racun yang sebenarnya ada di hatimu, ada di mulutmu. Siapa di sini pria, bapak-bapak angkat tangan, yang ingin melihat istrinya berubah? Tinggi-tinggi. Yang tidak mau gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Bapak-bapak yang ingin melihat istrinya berubah, angkat tangan tinggi-tinggi, Pak. Oke, sekarang taruh tangannya gini. Taruh tangannya gini. Berubah. 1, 2, 3.
sini mama suaminya berubah. Kalau takut aku yang berubah lebih dulu. 1, 2, 3. Nah, ini juga penting. Ingin melihat anak-anak berubah. Mulai. Saya tutup dengan sebuah kata-kata dari penulis buku namanya David Wilkerson. Dengan judul buku Christian ini, dia menulis begini. Dunia yang lebih baik itu diisi oleh negara-negara yang lebih baik. Negara yang lebih baik itu diisi oleh kota-kota yang lebih baik. Kota yang lebih baik itu diisi oleh kecamatan-kecamatan yang lebih baik. Kecamatan yang lebih baik itu diisi dari desa-desa yang lebih baik. Desa yang lebih baik itu diisi oleh dusun-dusun yang lebih baik. Dusun yang lebih baik itu diisi oleh keluarga-keluarga yang lebih baik. Keluarga yang lebih baik itu bersumber dari pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau kita ingin mengubah dunia kita, rubah diri. Hari ini engkau tahu siapa kau. Dengar, kalau kau tidak berubah, kau lewat. CEO-nya Nokia yang sudah bangkrut berkata begini, Nokia, handphone Nokia tidak pernah lebih jelek. Handphone Nokia tidak pernah kualitasnya turun. Cuma satu kesalahan Nokia. Ketika yang lain berubah jadi Android, Nokia berkata kami tidak perlu berubah. Hasilnya lewat. Orang yang tidak mau berubah, salam di sebelahnya, lewat. Sekarang kita berdiri, salam paling sedikit 2 orang, berubah atau punah. 1, 2, 3. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama. Dan puji sembah dan puji, sembah dan puji Dia sembah. Adakah suara yang lebih baik lagi?